Perkenalkan, nama saya Cindy Sefira Hilapok dengan NIM S1S1170066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan algoritma Horspool dan Knuth-Morris-Part pada aplikasi Kamus Istilah Farmasi berbasis Android. Studi kasus Fakultas Farmasi Universitas Salo Oleo. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pada umumnya kamus berbentuk buku cetak yang penggunaannya menyulitkan karena harus mencari makna kata secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan makna kata yang dicari. Kekurangan kamus ini juga dirasakan oleh beberapa mahasiswa jurusan farmasi. Mereka merasa kurang efisien dalam pencarian kata istilah farmasi yang ingin mereka ketahui. Dalam mengatasi masalah tersebut dibutuhkan aplikasi kamus berbasis Android untuk menggantikan kamus berbentuk buku yang penggunaannya dinilai kurang efisien. Aplikasi kamus farmasi berbasis Android dapat memudahkan mahasiswa farmasi dalam menemukan kata istilah yang ingin diketahuinya. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang kamus farmasi berbasis Android. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part pada kamus farmasi. Yang ketiga, bagaimana menganalisis kecepatan waktu pencarian antara algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part. Untuk batasan masalahnya, adapun masalah dalam sistem ini yaitu perbandingan yang dilakukan hanya kecepatan waktu proses pencarian kata istilah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membangun aplikasi kamus farmasi berbasis Android. Yang kedua, menerapkan algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part dalam aplikasi kamus farmasi. Yang ketiga, membandingkan waktu pencarian algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part. Yang keempat, menganalisis kompleksitas algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan mahasiswa jurusan farmasi Universitas Salo Oleo dalam mencari kata istilah farmasi. Yang kedua, mengetahui perbandingan antara algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part dalam hal kecepatan pencarian kata. Yang ketiga, mengetahui kompleksitas algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part. Yang keempat, dapat menjadi acuan tambahan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam membandingkan algoritma Horspool dan algoritma Knuth-Morris-Part terhadap pencarian kata. Berikutnya yaitu algoritma Horspool. Jadi algoritma Horspool ini terbit oleh Nigel Horspool pada tahun 1980. Nigel Horspool ini adalah seorang profesor ilmu komputer di Universitas of Victoria. Adalah sebuah algoritma untuk menemukan substring ke dalam string. Algoritma ini membandingkan setiap karakter substring untuk menemukan kata atau karakter yang sama ke dalam string. Di algoritma Horspool ini terdapat dua tahap, yaitu tahap pra-proses dan tahap pencarian. Untuk tahap pra-proses ini dilakukan observasi pattern terhadap teks untuk membangun sebuah tabel batchmatch yang berisi nilai shift ketika ketidakcocokan antara pattern dan teks terjadi secara sistematis. Langkah-langkah yang dilakukan algoritma Horspool pada tahap pra-proses ini adalah yang pertama, algoritma Horspool melakukan percocokan karakter tekanan pada pattern. Yang kedua, setiap karakter pada pattern ini ditambah ke dalam tabel batchmatch dan dihitung nilai shift-nya, Hg. Yang ketiga, karakter yang berada pada ujung pattern ini tidak dihitung dan tidak dijadikan karakter tekanan dari karakter yang sama dengannya. Yang keempat, apabila terdapat dua karakter yang sama dan salah satunya bukan karakter tekanan, maka karakter dengan indeks terbesar yaitu dihitung nilai shift-nya. Yang kelima, algoritma Horspool menyimpan panjang dari pattern sebagai panjang nilai shift secara default apabila karakter ada teks tidak ditemukan pada pattern. Yang keenam, nilai
BM shift yang akan digunakan dapat dicari dengan perhitungan panjang dari pattern dikurang indeks terakhir karakter dikurang 1 untuk masing-masing karakter. Selanjutnya yaitu tahap pencarian. Jadi ini langkah-langkah pada tahap pencarian. Yang pertama, dilakukan perbandingan karakter paling kanan pattern terhadap window. Yang kedua, tabel batchmatch atau BMBC digunakan untuk melewati karakter ketika ketidakcocokan terjadi. Yang ketiga, ketika ada ketidakcocokan, maka karakter paling kanan pada window berfungsi sebagai landasan untuk menentukan jarak shift yang akan dilakukan. Yang keempat, setelah melakukan pencocokan, baik hasilnya cocok atau tidak cocok, dilakukan pergeseran ke kanan pada window. Yang kelima, prosedur ini dilakukan berulang-ulang sampai window berada pada akhir teks ketika pattern cocok dengan teks. Berikutnya yaitu algoritma Knuth-Morris-Park. Jadi algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian string dikembangkan secara terpisah oleh Donald E. Knuth pada tahun 1967. Jika melihat algoritma brute force ini lebih mendalam, kita mengetahui bahwa dengan mengingat beberapa perbandingan yang dilakukan sebelumnya, kita dapat meningkatkan besar pergeseran yang dilakukan. Hal ini akan menghemat perbandingan yang selanjutnya akan meningkatkan kecepatan pencarian. Di sini ada langkah-langkah algoritma Knuth-Morris-Park, yaitu yang pertama, algoritma Knuth-Morris-Park mulai mencocokkan pattern pada awal teks. Yang kedua, dari kiri ke kanan, algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satunya kondisi berikut terpenuhi. Karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok atau mismatch. Berikutnya, semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan di posisi ini. Yang ketiga ini, algoritma kemudian menggeser pattern berdasarkan tabel next, lalu menghitung angka kedua sampai pattern berada di ujung teks. Berikutnya ini analisis perancangan sistem. Analisis perancangan sistem yang akan dibangun meliputi analisis perancangan flowchart, analisis perancangan UML, analisis algoritma, dan perancangan user interface. Analisis perancangan flowchart adalah bagan alir yang menjelaskan proses yang saling berhubungan. Perancangan flowchart yang akan dibangun terdiri dari flowchart kamus, flowchart algoritma Hurst-Pull, dan flowchart algoritma Knuth-Morris-Park. Di sini ada flowchart kamus, jadi menjelaskan jadi flowchart kamus ini dimulai dari user membuka aplikasi dan memilih menu pencarian. Untuk melakukan pencarian, user akan memilih salah satu metode yang akan digunakan, kemudian memasukkan kata yang ingin dicari. Setelah itu sistem akan menampilkan hasil beserta waktu pencarian. Yang kedua yaitu berikutnya yaitu flowchart algoritma Hurst-Pull. Jadi algoritma ini di mana flowchart menjelaskan proses kerja algoritma Hurst-Pull. Jadi proses ini dimulai dari user memasukkan kata yang ingin dicari. Selanjutnya, sistem akan mencocokkan string dari kanan ke kiri hingga semua karakter pada pattern ini cocok dan sistem menampilkan hasil pencarian. Berikutnya yaitu flowchart algoritma Knuth-Morris-Park. Di sini proses dimulai dari user memasukkan kata yang ingin dicari. Selanjutnya sistem akan mencocokkan string dari kiri ke kanan hingga semua karakter pada pattern cocok dan sistem menampilkan hasil pencariannya.
Nah, di sini berikutnya adalah analisis perancangan UML. Jadi use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi yang terdapat dalam sistem. Use case diagram juga digunakan untuk memodelkan dan menjelaskan layanan yang disediakan oleh sistem. Berikutnya yaitu keterangan use case diagram. Jadi di sini ada user mencari kata istilah. Di sini sistem akan menampilkan form pencarian kata istilah farmasi dan user dapat mencari kata istilah. Yang berikutnya ini user melihat bantuan aplikasi, sistem akan menampilkan form petunjuk penggunaan aplikasi. User melihat tentang aplikasi, sistem akan menampilkan profil pembuatan aplikasi. Developer mencari kata istilah, sistem akan menampilkan form pencarian kata istilah farmasi dan admin dapat mencari kata istilah. Developer melihat bantuan aplikasi, sistem akan menampilkan form petunjuk penggunaan aplikasi. Developer melihat tentang aplikasi, sistem akan menampilkan profil pembuatan aplikasi. Developer mengelola data kamus. Di sini developer dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kamus istilah pada data. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Jadi activity diagram ini menggambarkan alir aktivitas dalam sistem yang sedang dibangun, mulai dari awal aktivitas pada sistem hingga aktivitas pada sistem berakhir. Di sini ada activity diagram aplikasinya. Jadi activity diagram aplikasi kamus farmasi menjelaskan tentang alur kerja pada aplikasi. Ketika user membuka aplikasi, maka akan tampil kumpulan menu. Yang kedua di sini activity diagram menu bantuan. Jadi activity diagram yang menjelaskan alur kerja sistem saat user memilih menu bantuan. Saat user memilih menu bantuan, maka sistem akan menampilkan form menu bantuan yang menampilkan tata cara menggunakan aplikasi. Berikutnya yaitu activity diagram menu tentang. Jadi di sini menjelaskan alur kerja sistem saat user memilih menu tentang. Jadi saat user memilih menu bantuan, maka sistem akan menampilkan form menu tentang yang menampilkan profil pembuat aplikasi. Berikutnya yaitu sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menggambarkan korelasi antara objek pada suatu sistem yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram aplikasi ini yang menjelaskan tentang korelasi antara sistem atau author pada aplikasi kamus farmasi, dimulai dari user membuka aplikasi kamus farmasi, lalu sistem menampilkan menu-menu, kemudian user memilih menu pencarian yang ingin digunakan, hingga sistem menampilkan hasil dari pencarian. Berikutnya sequence diagram Horspool. Jadi dari menu Horspool ini dimulai dari user memilih menu Horspool, lalu sistem menampilkan form pencarian hingga sistem menampilkan hasil dari pencarian yang dilakukan oleh user. Berikutnya adalah sequence diagram Knuth-Morris-Park. Jadi di sini dimulai dari user memilih menu Knuth-Morris-Park, lalu sistem menampilkan form pencarian hingga sistem menampilkan hasil dari pencarian yang dilakukan oleh user. Berikutnya yaitu kelas diagram. Jadi kelas diagram ini adalah sebuah desain permodelan sistem berorientasi objek berbentuk diagram. Selanjutnya yaitu perancangan user interface. Jadi perancangan user interface ini adalah upaya dalam mendefinisikan tampilan aplikasi dalam bentuk desain. Tampilan yang akan digunakan dalam aplikasi kamus farmasi terbagi 4 bagian, yaitu desain from, menu utama, from menu pencarian kata, from menu bantuan, dan from menu tentang. Jadi di sini ada desain from menu utama. Jadi pada desain from menu utama ini yang akan ditampilkan pada saat user pertama kali membuka aplikasi kamus farmasi. Pada tampilan menu utama terdapat beberapa menu yang dapat digunakan oleh user, yaitu menu untuk mencari makna kata, menu bantuan, dan menu tentang.
Selanjutnya itu design from menu pencarian kata. Jadi pada menu ini user akan melakukan pencarian makna kata dengan cara memasukkan kata yang ingin dicari pada kotak pencarian, lalu menekan tombol cari, kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian. Berikutnya yaitu design from menu bantuan. Jadi from ini akan tampil pada saat user mengklik menu bantuan pada halaman utama aplikasi. Pada menu ini, sistem akan menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi. Selanjutnya itu design from menu tentang. Jadi from ini akan tampil pada saat user mengklik menu tentang pada halaman utama aplikasi. Pada menu ini, sistem akan menampilkan profil pembuat aplikasi. Selanjutnya yaitu implementasi interface. Jadi implementasi interface ini dibuat berdasarkan perancang user interface yang telah dilaksanakan, tetapi implementasinya disesuaikan dengan komponen yang tersedia pada framework Android implementasi user. Jadi di sini beranda aplikasi. Jadi pada gambar di samping ini adalah implementasi dari design from menu utama, menampilkan beranda aplikasi yang menampilkan menu-menu dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu menu pencarian. Jadi jadi implementasi dari design from menu ini, pencarian pada gambar di samping menampilkan menu pencarian yang berfungsi untuk memudahkan user dalam menemukan kata yang ingin dicari. Yang berikutnya menu bantuan. Jadi implementasi dari design from menu bantuan ini dapat dilihat pada gambar di samping, menampilkan menu bantuan yang berisi tata cara menggunakan aplikasi sehingga user dapat dengan mudah menggunakan aplikasi Kamus Farmasi. Berikutnya ini menu tentang, adalah implementasi dari design from. Menu tentang pada gambar di samping ini menampilkan menu tentang yang berisi biodata pembuatan aplikasi Kamus Farmasi. Berikutnya yaitu pada aplikasi Kamus Farmasi ini diperoleh kesimpulan. Yang pertama, algoritma Horspool dan algoritma Knut-Morris-Part dapat diterapkan pada aplikasi Kamus Farmasi berbasis Android. Yang kedua, berdasarkan 5 pola pengujian pada kedua algoritma, yaitu pencarian 1 kata, pencarian 2 kata, pencarian 3 kata, pencarian 4 kata, pencarian kata yang tidak terdapat dalam kamus, dan pencarian kata dengan kondisi 2 spasi serta karakter didapatkan. Total rata-rata kecepatan waktu pencarian pada algoritma Horspool adalah 53,87 ms, sedangkan rata-rata kecepatan waktu pencarian pada algoritma Knut-Morris-Part adalah 7,96 ms. Yang ketiga, hasil kompleksitas pada algoritma Horspool dan algoritma Knut-Morris-Part sama, yaitu Tn sama dengan theta mn. Sekian penjelasan saya.